ketika saya menjadi ketua umum, saya akan konsolidasikan ke seluruh PKC, bahkan cabang, bahkan senior, bahwa kita harus masuk ke Nahdlatul Ulama menjadi Banom. Saya akan konsolidasi, insya Allah. Bisa, ya pasti bisa. Jangan belum selesai kita berkhidmat di level cabang, komisariat, bahkan sampai PB sekalipun, kita udah lompat kemana-mana. Ini soal etika aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVNU, apa kabar? Tentunya jumpa lagi bersama saya Rizky Maulida, program spesial Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam Serambi Nusantara. Dalam menuju Kongres yang kira-kira hitungan hari lagi gitu ya, kita sudah mulai melaksanakan demokrasi seluruh masyarakat pergerakan di Indonesia. Dan pemirsa TVNU tentunya seperti biasa, saya sudah menghadirkan calon Ketua Umum PBPMI, sahabat Adlin Panjaitan. Assalamualaikum Kak Adlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Adlin, terima kasih tentunya sudah mau ngobrol-ngobrol di Serambi Nusantara. Siap. Spesial Kongres. Gimana nih kesiapan menuju Kongres? Untuk kesiapan mungkin saya yang pertama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sahabat-sahabat PMI Indonesia, saya hari ini berterima kasih kepada TVNU. Jadi kalau di Pramuka itu ada namanya TV Nusantara dan gedungnya sudah megah. Kalau di TVNU ini mudah-mudahan gedungnya lebih megah dari TV Nusantara yang ada di Pramuka. Ya kan? Iya. Mungkin itu Mbak Resti. Soal kesiapan memang mengingat jadwal kongres ini sangat cepat, maka kita dipaksa untuk lari sprint secepat-cepatnya, bukan lagi maraton, sprint langsung. Tapi jangan lupa pemanasan. Oh iya, pemanasan sudah. Oh udah. Sudah pemanasan. Takutnya keseleo kan bahaya juga. Oke, pemirsa TVNU, kali ini memang sudah lama ya berproses di PMI ya kayak. Sudah. Mas. Kemudian hari ini juga sebagai ketua lembaga. Ketua Lembaga Direktur Tanggap Bencana di PBPMI. Sudah berapa sih bencana sih tanggapin lo PBPMI kan? Soal bencananya kan banyak Mbak Resti. Ada bencana alam, ada bencana sosial, ada bencana politik. Yang paling bahaya bencana politik. Jadi saya selama jadi direktur itu kami pernah memberi bantuan ke Lumajang. Waktu erupsi Gunung Semeru. Baru kami ngebantu banjir yang ada di NTB. Dulu ketua PKC-nya itu masih sahabat Bagong. Dulu saya distribusikan ke sana. Ada beberapa bantuan dari sahabat-sahabat PMI Indonesia yang kita akomodir lalu kita sampaikan ke yang membutuhkan. Selama saya jadi direktur PBPMI. Ya, memang serentak sih ya semuanya benar. Mendonasikan, ya membuka open donasi ya untuk di sana, luar biasa sekali nih ya. Oke. Awalnya saya mau mengulas terlebih dahulu nih ya, nama kakak menarik sekali, Adlin Panjaitan. Ya, sangat menarik. Sangat menarik ya. Menarik. Ini Panjaitan itu memang marga ya kayak? Panjaitan itu adalah marga dan itu lahirnya itu di Sumatera Utara, tepatnya di Balige. Balige, oke. Kalau ibu saya itu Batak juga, Serait. Tapi lebih lucunya lagi, saya ini kalau kemana-mana, saya ini mahasiswa PMI, saya bilang, nah kamu mahasiswa PMI bener kamu kapan mualafnya, kata dia. Tapi begitulah, nggak apa-apa, nggak masalah. Memang kita tinggalnya di Indonesia ya, kita ini tidak bisa membatasi diri untuk berproses, sebenarnya begitu aja. Oke. Jadi pemirsa TVNU, Kak Adlin Panjaitan ini asalnya dulu pernah berproses di cabang asahan ya kayak Sumatera Utara. Memang lahir dari sana, berproses di sana, mengenal PM di sana, kemudian juga mualaf di sana. Enggak ya pemirsa TVNU ya. Oke, mengawali topik pembahasan kita di Serambi Nusantara kayak apa sih yang melatar belakangi kakak untuk maju sebagai ketua umum PBPMI? Nah, nih saya ceritakan proses saya di PMI dulu ya. Jadi saya mulai ber-PMI itu sebenarnya wasilah juga saya dapat. Jadi mulai saya ber-PMI itu pada tahun 2014. Begitu saya masuk kampus,
baru saya masuk Mapaba. Kemudian di tahun 2016 saya PKD, pelatihan kader dasar. Lalu tahun 2017 saya itu PKL, 2022 saya PKN. Saya juga diamanahkan teman-teman PMI Asahan itu menjadi ketua cabang periode 2018-2019. Artinya karir saya di organisasi ini sudah tuntas kalau soal kaderisasi. Sudah mengikuti pelatihan kader nasional. Kader muharik lah ya. Kader muharik juga pelatihan instruktur nasional. Instruktur nasional dulu dilakukan PBPMI. Lalu kemudian kalau bicara kenapa sih saya harus masuk PBPMI? Sebenarnya begini. Awal mula saya itu menjadi untuk mencalonkan diri. Ini kalau bahasa ininya saya istiqoroh dulu. Saya sebenarnya ngukur baju. Saya ini di luar Pulau Jawa, anak Sumatera, anak Asahan lagi, Batak lagi, kira-kira begitu. Jadi kalau mencalonkan itu saya mikir-mikir dulu sebenarnya awalnya. Tapi pada intinya saya sowan ke ibu saya, ya ibu saya kan nggak tahu juga soal maju PBPMI dan lain sebagainya. Berangkatnya dari situ sebenarnya, niat. Soal menang dan kalah di PMI ini itu urusan Tuhan sebenarnya. Biasanya kalau orang yang sering biasanya Kak, kalau dari Asahan itu tajam. Dia kan, jadi Asahan ini sungai itu pantai timur, dekat dengan pantai. Kabupaten Asahan ini Selat Malaka yang sungainya langsung mengalir ke Danau Toba. Artinya kalau soal liuk-liuk, anak Asahan itu lebih paham. Oke. Cara karakter Kakak demikian gak nih? Kalau secara karakter Kakak demikian gak? Ya demikian, saya bisa ya paham-paham, senior Jakarta sudah paham lah saya. Pemirsa paham nggak? Boleh lah kepoin nanti Instagramnya Kak Adlin ya. Siap. Ataupun yang penasaran dengan Kak Adlin bisa berkoneksi dengan sahabat-sahabat tim-timnya Kak Adlin. Siap. Gitu kan. Oke. Menarik sekali nih ya dari latar belakang kenapa Kak Adlin mau maju dalam sebagai ketua umum PBPMI. Kalau masuk ke PBPMI hari ini juga sudah masuk PBPMI gitu kan. Tapi mau kontestasi sebagai ketua umum PBPMI ini kan yang menarik. Siap. Oke. Selanjutnya Kak Adlin ya. Karena Kak Adlin sudah juga masuk ke pengurusan sebelumnya di tahun 2000 sebenarnya di zamannya Tum Agus Herlambang, saya ikut bantu-bantu pasang bendera. Kalau pleno saya manjat-manjat. Tapi belum masuk ke pengurusan? Belum masuk pengurusan. Sebenarnya kalau masuk pengurusan ini saya bingung juga. Apa buktinya masuk pengurusan? Ya kalau ditanya masuk pengurusan ini kan harus ada SK tertulis, ini kan nggak ada. Yang ngebantu lah bahasanya, ngebantu. Tapi kalau hari ini ada SK ya? Nggak ada juga. Nggak ada juga? Loh? Serius nggak ada. Serius? Nggak ada. Oh berkhidmah ya? Berkhidmah. Jadi selagi kita dibutuhkan, kita siap, kira-kira begitu. Oke. Biasanya ya pemirsa TVN atau Kak Adlin, orang yang masuk ke rumah gitu ya, tidak terikat secara kontrak, itu akan lebih luasa bergeraknya. Nah saat luasa itu kan banyak menemukan harta-harta remahan-remahan catatan yang tidak orang temukan gitu. Benar. Karena dia lebih luasa, lebih independen. Apa sih yang Kakak temukan selama Kakak berkhidmah di? Yang pertama saya itu soal jaringan aja, network. Jadi saya bisa berkomunikasi ke seluruh siapapun dia. Mau dia itu dari Papua sampai Aceh, saya bisa berkomunikasi. Itu hikmahnya ber-PMI. Dan ber-PMI ini juga jadi begini. Karena saya ber-PMI, saya dapat beasiswa. Ini bukan aja, jujur aja. Karena saya ber-PMI, saya banyak dibantu orang. Itu aja sih. Hikmahnya begitu. Kita lebih taat kepada Allah. Itu aja dari PMI sebenarnya. Oke. Secara power nih kayak barokahnya lebih banyak dari berkhidmat di PMI atau karena marga Kakang Panjaitan? Kalau sekarang yang saya alami dua-dua bermanfaat sebenarnya. Kita ini kan sebenarnya begini Mbak Resti. Kita tidak pernah request soal kita lahir dari mana, ya kan? Anak siapa, kan gitu. Artinya kan ini sudah ketentuan Tuhan, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lahir dari siapa, terus suku apa, itu sudah ketentuan. Dari mana? Kalau boleh memilih, saya lebih memilih lahir dari anaknya Gus Yahya atau Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Iya kan? Jadi kalau bisa memilih, ini kan tidak. Ini soal hidup aja sebenarnya. Bukan begitu? Betul sekali. Oke, Kak Adlin, ini kan PMI tentu menjadi organisasi besar masuk Islaman dan sangat strategis hari ini di Indonesia.
Kemudian di PMI itu hari ini juga masih kompleks ya, apalagi menuju Kongres ada selalu pembahasan mengenai statusnya PMI di tubuhnya Nahdlatul Ulama. Saya ingin mengajak diskusi hari ini dimulai dari sini, Kak. Posisinya PMI di tubuh Nahdlatul Ulama. Nah, sebelumnya di muktamar kemarin 2021, muktamar ke-34 di Lampung, di sana menetapkan bahwa NU menegaskan bahwa PMI sebagai badan otonomi Nahdlatul Ulama. Bagaimana tanggapan calon ketua umum ini? Oke, baik. Kalau mengenai positioning dari PMI ke NU ini kan pembahasannya sudah dari kongres ke kongres sebenarnya. Sama kayak teman-teman juga menyampaikan seperti itu. Sama halnya juga PMI ini kalau kondisi sekarang itu seolah ditarik sama PMI NU, tapi PMI ini liar, kira-kira kan begitu. Saya sebenarnya lebih kepada to the point aja nih ya. Kita yang PMI ini juga jangan terlalu egois. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kita jangan terlalu egois. Kalau diajak orang tua, ya ngikut, nurut, manut, kira-kira begitu. Ini kan persoalan cara aja. Kita di kader PMI ini kadernya banyak, SDM-nya juga banyak, ya kan? Jadi dengan masuknya misal sama saya ini ke NU ini, ke PBNU, sama halnya soal cara aja sebenarnya. Caranya itu kalau dibilang wasilah, ya kan? Wasilahnya itu kalau kita ke NU ini, PBNU ini naik motor sama naik bis. Ini soal mana yang cepat aja. Kalau misal kita masuk banomnya NU itu lebih cepat, ya kan? Lebih cepat soal distribusi kader, lebih cepat soal gimana memperkuat SDM kita PMI disondingkan dengan NU itu lebih cepat. Apa salahnya kita masuk NU? Dan saya bisa pastikan Mbak Resti, saya ini kan orang to the point nih. Saya bisa pastikan ketika saya menjadi ketua umum, saya akan konsolidasikan ke seluruh PKC, bahkan cabang, bahkan senior, bahwa kita harus masuk ke Nahdlatul Ulama menjadi banom. Saya akan konsolidasi, insya Allah. Bisa, ya pasti bisa. Ini kan soal komunikasi aja semua kita ini. Begitu Mbak Resti. Landasannya karena kakak merasa ketika PMI masuk dalam tubuhnya Nahdlatul Ulama itu mempercepat. Karena begini Mbak Resti, seperti yang saya bilang tadi, PMI ini jangan terlalu egois. Intinya begitu, semua bisa dibicarakan. Lalu kemudian kita di luar daripada NU sekarang. Terus sekarang kan awang-awang. Tapi ini harus saya garis bawahi. Kita masuk banom NU pun saya berharap PBNU sekalipun kami juga meminta request ada batasan. Ini kan PMI ini sebagai organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa yang kritik. Jadi ketika ada kasus misal kita melakukan kritikan terhadap pemerintah, ya kan, aksi, kita mohon maaf aja jangan ada intervensi daripada PBNU tersebut. Mungkin itu aja batasannya. Oke. Tadi kan kakak sempat ngomong gini ya, ini udah menjadi bahan diskusi setiap menuju kongres. Artinya pembahasan struktural PMI dalam tubuh NU cuma sebatas momentum aja ya? Iya, gitu. Momentum saja. Tidak benar-benar serius didiskusikan bagaimana posisi PMI di tubuh Nahdlatul Ulama gitu ya? Iya, dulu kan pernah tuh terpilihnya ketum PBNU Gus Yahya, kemudian pengurus PB datang, sowan, yaitu ada KSB. Kan di situ saya melihat juga. Apa? Awang-awang juga. Dia bilang begini, kita kembalikan kepada kader PMI se-Indonesia. Pengurus hari ini? Pengurus hari ini. Kita bahasanya kita kembalikan status ini ke kader-kader se-Indonesia. Artinya tidak serius siap mengawal? Bukan tidak serius, tapi masih bertanya kepada kader-kader ketika kita masuk lebih banyak, maksudnya kita masuk ataupun tidak masuk, mana yang lebih bagus? Tidak memutuskan? Tidak memutuskan. Tapi saya pastikan dan yakinkan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya terpilih jadi ketua umum, saya akan lebih intens komunikasinya dengan NU. Wow. Kira-kira begitu. Ya luar kan? biasa sekali nih Kak Adlin ya. Ya kan? Oke, tadi kan Kak Adlin sangat tegas sekali memutuskan bahwa akan mengkonsolidasikan bahwa PMI kembali ke Nahdlatul Ulama sebagai banom dengan catatan diberikan kekuasaan karena kita satu sebagai mahasiswa yang kritis gitu ya, transformatif dan lain sebagainya. Oke,
Landasannya adalah untuk mempercepat tadi ya? Mempercepat. Apa yang kakak gelorakan, apa yang kakak coba bangun untuk percepatan di PMI? Contoh nih ya, kasus nih ya. Kita ini kan contoh nih ya, contoh. Ini dalam percepatan? Dalam proses percepatan. Dalam percepatan, oke. Ini soal, saya ngambil contoh kecilnya aja yang klasik sebenarnya. Ada beberapa kader yang mengurus LPDP beasiswa. Oke. Nah kalau lantas kemudian hari ini kan komunikasinya BPH PMII sekarang pun tidak bisa membantu itu. Semuanya kan anak-anak PMI yang ikut LPDP siapa komunikatornya? PBNU. Komunikatornya. Artinya kan lebih cepat aksesnya. Terlepas apapun itu tangkapan di bawah ya silakan. Artinya kan lebih cepat. Artinya seperti yang saya bilang tadi, kita ini kan sebenarnya jangan terlalu egois, itu saya sampaikan. Jangan terlalu egois, jangan seolah-olah kita ini memang betul kita ini organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia. Saya bisa pastikan dengan cabang kita ada banyak sekitar 280-an serta PKC-nya. Iya kan? Iya. Kalau dari 289 cabang itu saya bisa pastikan itu kiblatnya beda-beda di bawah itu. Iya, maksudnya gimana kiblat beda-beda? Kiblatnya beda-beda. Ada PMI di cabang itu yang lebih intens komunikasi dengan NU. Oke. Ada PMI harmonis dengan PCNU ya atau PWNU gitu. Ada PMI cabang atau PKC yang lebih intens dengan partai. Ada. Itu di bawah. Oke. Nah, kalau mau ini ya saya buka-bukaan aja. Oke, jadi saya tahu nih ada apa yang terjadi di daerah. Kan begitu. Kira-kira asik lah ya, ini juga menggambarkan ke pemirsa TV NU, ke sahabat pergerakan, oh situasi yang terjadi seperti itu. Tapi kan karena ada dua kiblat yang sangat kakak hendaki, yang sangat kakak kehendaki betul. Seperti apa? Kiblat yang mana di antara dua ini? Kita harus kembali ke NU. Kiblat yang bagaimana ini? Ya kan tadi kan kakak bilang di bawah itu ada kiblat yang bukan kiblat tapi lebih kepada komunikasinya. Komunikasinya lebih intens kemana. Begitu. Jadi kalau saya menyampaikan gini banyak kritikan dari kader-kader daerah ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita diskusi di Jakarta atau di Kongres. Apakah ini omong kosong atau memang ada bukti? Itu nanti tanyalah ke Adlin ya. Saya juga mantan kota cabang. Oke, iya. Saya di Asahan tidak intens dengan NU-nya. Saya. Kenapa? Memang kultur di sana seperti apa sih? Sebenarnya kultur di sana sebenarnya sama. Kita ini kalau saya ini kan sebenarnya bukan santri juga saya ini. Saya ini juga kalau soal saya pernah jadi ketua cabang di sana itu lebih intens kepada kader-kader. Kalau NU, saya lebih ke Ansor sebenarnya. Kalau di sana, ya Ansor kan NU, kira-kira begitu. Ya, tapi begitu aja sih. Ya. Ini Kak Adlin ya, kan Ketua Umum PBNU itu punya tema besar dalam gerakan ke depan. Temanya itu adalah merawat jagat membangun peradaban. Ini ya tentu PR besar banget Kak, butuh kekuatan bersama, butuh solidaritas semua elemen, semua sektor, gitu semua ya. banom ya. Semua banom. Nah, karena di NU mengakui bahwa PMI sebagai badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Nah, saat kakak nanti terpilih sebagai ketua umum PBPMI, apa yang kakak, apa yang menjadi gerakan kakak ke depan yang sinergis sesuai dengan tema besar PBNU? Sebenarnya saya simpel ya. Tugas PMI ini kan belajarnya di kampus, sama seperti kandidat lain. Yang bisa kita berikan ke NU ini dan mendorong daripada visi besar dari Gus Yahya itu, kita hanya bisa mendistribusikan kader-kader kita yang memiliki SDM yang ada di kampus-kampus. Kita hanya bisa itu aja sebenarnya. Itu aja sih Mbak Resti. Kita mempunyai basis. Soalnya kalau bicara basis, pemikiran SDM kita punya, sangat punya, banyak bahkan. Kita bisa mendorong hanya dari situ saja. Kita memperkuat intelektual kader, memperkuat SDM kader yang akan kita sondingkan dengan NU. Baik itu di tingkat PBNU, PWNU, bahkan PCNU. Nah, Kak Adlin ini kan di PBPMI sebagai lembaga penanggulangan bencana ya? Iya, benar. Saya pikir hari ini sahabat-sahabat pergerakan di daerah banyak
terdampak bencana kemalasan-kemalasan kayak. Nah, itu benar. Kemalasan untuk membaca. Benar. Kemalasan untuk berdiskusi. Benar. Kemalasan untuk berorasi. Ya kan, Kak? Nah, ini kan juga fenomena. Fenomena yang perlu ditanggapi gitu kan ya. Jadi atas kasus itu begini Mbak Resti, saya juga sudah sampaikan tadi dengan kawan-kawan. Kita ini di PMII ini, yang saya khawatirkan adalah 5-10 tahun lagi tidak ada orang yang mau berorganisasi, anak muda ini. Karena saya pernah diskusi dengan Ketum Ansor, diskusi nih. Dia mengatakan bahwa 5 tahun belakangan ini persoalan kaderisasi ini menurun. Iya. Menurun, sangat menurun. Ini kan ber-PMI ini kan antara kultur dan struktur. Kalau di Pulau Jawa mungkin karena orang tuanya Patayat, ayahnya Ansor, otomatis dia masuk PMI. Lantas kemudian di daerah Sumatera bahkan timur itu bagaimana? Kan begitu. Yang sangat saya khawatirkan dengan era disrupsi di sekarang, ya kan, untuk masuk PMI anak muda ini berkurang. Itu yang saya khawatirkan. Karena memang Gen Z, Gen milenial tuh mudah jenuh sih. Mudah jenuh, benar. Boring gitu. Ya benar. Bahkan jujur aja, maaf cakapnya ya, senior kita banyak tuh anaknya nggak PMI. Apa alasannya? Ya karena kuliah di luar negeri. Salah sebenarnya. Jadi begini. Jadi saya berharap ke depan itu seluruh anak muda ya, kalau mau kuliah di luar negeri jangan dari S1. Budaya di luar negeri kan beda, sangat beda. Ya kan? S1-nya di sini, di Indonesia, kampus manapun, masuk PMII, aswajanya sudah tertanam, baru ke luar negeri. Minimal dia ada modal aswaja yang didapatnya di Indonesia. Baru dia kuliah di luar negeri. Kalau sekarang gimana? Berlomba-lomba orang S1 ke luar negeri. Makanya pas sampai ke sini bingung. Karena aswajanya nggak kuat. Kira-kira begitu. Karena lebih keren gitu. Nah, enggak lah. Saya enggak. Ini soal cara aja sebenarnya. Ya kan? Soal cara aja. Oke, saya pikir memang kampanye nih ya. Kampanye yang perlu dikuatkan lagi sama teman-teman pengurus ini. Kak, bagaimana tren kuliah di dalam negeri itu bisa menjadi budaya yang paling cakep gitu, paling keren, paling itu kan nggak ada budaya kayak gitu. Nah sama halnya hari ini sedang mungkin pemerintah mengkampanyekan keren itu adalah jalan-jalan di Indonesia aja gitu. Benar. Kita kan nggak ada kampanye kayak gitu loh dari Kemendikbud atau dan sebagainya. Artinya kan ini fenomena baru Kak, tangkapan-tangkapan baru ya kan. Kemudian Kakak apa strategisnya ke depan untuk meminimalisir memperbaiki ini? Tadi kan Kakak misalnya mempercepat ya kan? Untuk memperbaiki itu. Jadi sebenarnya kita ini kan lagi mengkampanyekan lebih baik kuliah di dalam negeri daripada di luar. Sebenarnya ini visi Kakak nih, misi Kakak nih. Kalau misi saya nggak itu juga, ya kan? Saya lagi mengkampanyekan itu. Sebenarnya banyak kasus Mbak Resti, banyak kasus orang berlomba-lomba S1 di luar negeri, berlomba-lomba sampai di luar negeri. Bahkan ada orang yang beasiswa LPDP di luar negeri nggak mau balik ke Indonesia. Ini saya pertanyaannya itu kan pernah booming tuh. Kenapa orang ketika ke luar negeri mendapatkan beasiswa setelah lulus S2 nggak mau balik ke Indonesia? Banyak alasan beragam. Katanya gaji di luar negeri gede. Lebih worth it. Iya begitu. Pekerjaan mudah. Sedangkan ke Indonesia susah mencari pekerjaan. Kan begitu kebanyakan. Oke, berarti kan ini kan kompleks ya? Iya sangat kompleks. Saya pertanyaan adalah power PMI di mana? Di bangsa kita tuh di power PMI ada di mana gitu? Kalau PMI ini positioningnya sekarang ini sebagai penyeimbang. Penyeimbang dari? Kalau jadi begini, penyeimbang dari segala problem yang ada. Jadi ketika ada konflik atau apa yang ada di Indonesia, PMI masuk. Disitulah positioning PMI dengan berkolaborasi dengan NU, kira-kira begitu. Pilarnya Indonesia ini kan ada dua sebenarnya, NU dan Muhammadiyah. Kalau dua-dua itu masih ada, Indonesia masih aman. Begitu juga kalau PMI masih bergandengan tangan sama NU, insya Allah kita lancar terus. Masuk ini keren banget ya. Oke. Mungkin saya ini beda dengan yang lain ya. Kira-kira. Pengen dibilang sama atau beda? Beda aja. Ya boleh lah, tapi abis ini cincai dulu. Oke, Kak Adlin. Dari presentasi 1 sampai 10 seberapa keseriusan Kakak untuk maju sebagai Ketua Umum PPPMI? 10. Karena saya nomor urut 10. Gitu loh. Ya kan? Kalau nomor urut ini kan kita tidak bisa request di BPK ini. Tidak bisa request.
Artinya nomor urut pun saja itu sudah Tuhan yang menentukan, Mbak Resti. Iya. Ya kan? Artinya saya ini dikenal orang dengan lincah, ya kan? Agresif, kecil, agresif kemana-mana, sama kayak pemain bola. Cabai rawit gitu. Cabai rawit, sama kayak pemain bola. Ada Lionel Messi, kecil, lincah. Artinya berangkat dari situ mungkin saya dikasih nomor 10. Kira-kira begitu. Nomor yang terbaik lah. Kira-kira begitu. Oke, Kak Adlin. Tadi kan Kak Adlin sempat membahas ya bagaimana situasi tantangannya besar di PMI ya. Dari sektor mahasiswanya ya kan dan lain sebagainya, sehingga Kak Adlin menekankan bahwa sudah seharusnya kita bergandengan dengan NU untuk mempercepat perbaikan-perbaikan itu semua, baik di sektor mahasiswa, kemudian pemahaman nasional wal jamaahnya, dan bagaimana gerakan PMI di Indonesia, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya aku pengen melihat bagaimana sih bacaan Kak Adlin nih pada situasi-situasi politik internasional hari ini, Kak. Geopolitik. Yo. Ya sebenarnya kalau situasi sekarang ya, yang mananya ini? Situasi politik di internasional hari ini, bacaan Kakak seperti apa sih hari ini fenomenanya? Kalau saya secara internasional saya nggak terlalu ngebaca. Saya lebih kepada Indonesia aja. Domestik ya? Domestik. Nggak terlalu saya melihat gimana-gimana di luar, sedangkan di dalam kita ini belum beres. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin. Apa yang Kakak baca di domestik hari ini? Apalagi kan residu-residu politik pasca pilpres, pilkada nanti gitu. Kan ini kan akan mempengaruhi kepengurusan Kakak 3 tahun ke depan. Ya benar. Jadi kalau untuk di domestik sendiri di Indonesia ya, geopolitiknya sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, PMI sebagai penyeimbang. Disitulah juga kita yang memiliki banyak kader, kita harus juga menyumbangkan kader-kader yang potensial. Misal nih, kita kemarin di Pilpres kemarin, mohon maafnya aja, kita mempunyai kader terbaik. Ini bukan aja, kader terbaik. Dan itu bukan akhir juga sebenarnya. Kita pingin gimana caranya anak PMI yang jadi presiden nanti. Ini kita mikir gimana caranya. Masih mikir. Saya juga mikir ini pemirsa TVN lah ya. Oke. Nih Kak Adlin, hari ini kan tadi masuk pengurusan PBPMI hari ini ya? Masuk. Tema besar hari ini kan maju dan mendunia, PMI maju dan mendunia. Ya kan? Kemudian harusnya sangat bisa membaca dong, cepat tanggap apalagi dari bencana ya kan, harus meminimalisir mana kira-kira yang ada potensi bencana ke depan gitu kan. Dan ini semua tentu berpengaruh kan dari politik internasional ke domestik, Kak. Benar. Nah, kalau memang hari ini kita tidak cepat tanggap melihat situasi internasional, bagaimana nanti PMI bisa memitigasi bencana? Jadi sebenarnya kita di PMI ini khusus untuk mencerdaskan sebenarnya, mencerdaskan kader-kader PMI, mahasiswa-mahasiswa PMI, khusus mencerdaskan. Kalau tagline memang hari ini TUM AB itu maju dan mendunia. Kami di pengurus juga belum ada soal-soal geopolitik dunia juga PMI belum ada kontribusinya. Oke, artinya masih sebatas tagline? Masih sebatas tagline. Oh ini PR ya, berarti catatan ya? Iya, ini PR. Jadi makanya saya ini mempunyai tagline arah baru. Rekonstruksi PMI menuju arah baru organisasi. Itu kan visi besar saya. Rekonstruksi itu bukan mengubah, tapi menyempurnakan. Artinya apa yang Kakak sempurnakan? Persoalan maju dan mendunia. Ini sampai sekarang kan ini memang benar PMI ini maju. Terus arahnya kemana? Majunya kemana? Jangan sampai ketika kita sudah maju, di depan ada jurang. Masuk kita. Masuklah kita. Itulah gunanya kita harus bersandar sama NU. NU yang mengarahkan. Kalau ke sana jangan, itu ada arung juram yang kamu tidak akan bisa bangkit lagi, kira-kira begitu. Oke. Jadi masih pokoknya tugas PMI ini Mbak Resti mencerdaskan. Kalau soal distribusi itu urusan senior. Kita ada IKPMI. Kalau distribusi kader bukan urusan PMI, bukan. Itu bisa saya garis bawahin. Nah ini juga jadi ada pembagian peran ya, mana tugasnya pengurus PMI hari ini secara struktural ke bawah, mana tugas IK secara ke bawah. Iya benar. Sebenarnya kita ada peran masing-masing sebenarnya. Tugas PMI itu yang harus kita garis bawahi, mempertajam kualitas kader dan mendidik kader. Kita ini tugasnya mengajarin aja. Artinya fokusnya belajar aja. Belajar aja udah, jangan yang aneh-aneh kira-kira begitu. Pertanyaanku sederhana sekali. Kakak setuju atau enggak ya mahasiswa aktif tidak terlibat politik praktis? Harus saya tanya lagi nih. Apa? Mahasiswa aktif atau mahasiswa PMII? Mahasiswa aktif. Kalau mahasiswa aktif sah-sah saja dia masuk dalam politik praktis.
Kalau mahasiswa PMI, harapan saya jangan. Kenapa? Kenapa? Karena kan kita dari awal udah dibaiat. Ya, iya kan? Di awal sudah dibaiat. Jadi pantang meninggalkan PMI dalam situasi dan kondisi apapun. Berangkat dari situ, apapun situasinya tetap berkhidmatlah di PMI sampai batas yang ditentukan. Wih, keren gitu loh kira-kira. Iya kan? Jadi ini soal etika organisasi aja. Jangan belum selesai kita berkhidmat di level cabang, komisariat, bahkan sampai PB sekalipun, kita udah lompat kemana-mana. Ini soal etika aja. Oke, artinya proses dulu selesai. Dan ini bagian tantangan juga Mbak Resti. Kita akan kalah dengan mahasiswa aktif yang langsung terlibat dalam politik praktis. Ini tantangan juga sama kita. Ya sekarang ini mohon maafnya aja banyak itu selebgram yang lebih disorot sama partai-partai daripada mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam OKP. Contoh nih, hanya beberapa saja. Misal ada suatu partai yang hanya mengambil ikon saja. Ya ketua ya. Ketua saja. Terus mahasiswa yang lain, saya bisa pastikan mahasiswa yang bukan ketua intelektualnya lebih pintar daripada yang ketua umum. Powernya lebih bergengsi Pak. Begitu. Ya mungkin. Ini kan soal ikon aja. Oke, artinya memang mahasiswa aktif ya. Mahasiswa PMI ya. Mahasiswa PMI. Diharapkan jangan dulu. Jangan dulu. Kalaupun mau ya silakan selesaikan dulu. Sabar. Ojo ke susu kalau kata Pak Jokowi. Ojo ke susu. Oke, menarik. Tapi kalau boleh tahu visi besar Kakak apa sih memangnya? Visi besarnya itu sebenarnya rekonstruksi PMI menuju arah baru organisasi. Baru yang diharapkan tuh? Arah baru itu begini sebenarnya. Jadi kan sebenarnya seluruh OKP ini kan monoton. Monotonnya itu soal kaderisasi sebenarnya sama semua. Ya kan? Terus tujuannya sebenarnya sama. Menjadi penyeimbang untuk bangsa Indonesia. Yang saya maksud arah baru adalah ada di misi saya itu soal saya akan membuat aplikasi siap PMI. Contohnya itu begini, kita ini kan ngawang-ngawang mulu kita ini. Ada orang bilang kita ini punya jutaan kader, ya kan? Punya ribuan komisariat, mana datanya? Kalau kita buka website ada sih Kak? Website ini kan ada memang, saya sudah cek juga ada. Ini kan nggak update setiap hari. Berita-berita, misal saya nggak tahu nih, ada di misal cabang di Sulawesi Tengah melakukan PKD, saya nggak tahu. Artinya kalau Kakak bikin aplikasi siap PMI ini, Kakak siap mengupdate itu setiap hari ya? Jadi komitmen ya? Ya komitmen. Oke. Makanya seluruh ketua cabang pilih saya untuk memimpin PMI. Langsung promosi ya? Jadi sebenarnya begini Mbak Resti, saya ngebayangin, jadi kalau Kompas TV itu punya televisi, yang saya masukin ini kan arah baru, kita ingin di atas tingkat lebih tinggi dibanding OKP lain. Sekarang kalau dari segi Instagram itu kita lebih tinggi loh dari OKP lain. Ya kan? Nah sekarang kita punya pembeda nggak dari yang lain. Misal contoh kita punya aplikasi tadi siap PMI. Di situ nanti kita bisa tahu daerah mana yang melakukan kaderisasi, ya kan? Kita bisa tahu di mana ada pelantikan. Kita bisa juga tahu kader PMI atau jumlah PMI ada berapa. Di situ kan tertera nanti. Oke. Artinya ini untuk menjawab di zaman digitalisasi aja. Ini jadi kampanye Bapak loh Pak. Nanti Bapak bakalan dipinta. Iya silakan. Silakan nggak apa-apa. Saya akan hadapi. Arah baru PMI. Nah di PMI itu kan juga ada struktural kopri nih Pak ya. Kok jadi manggil Bapak saya Pak? Lebih tepatnya abang aja sebenarnya. Biar lebih enak emosionalnya. Kalian aja lah. Oke siap. Di PMI itu kan ada kopri ya Kak? Iya. Hari ini statusnya sebagai semi-otonom. Semi-otonom. Kakak menerjemahi status semi-otonom seperti apa? Semi-otonom itu saya menerjemahkannya sebagai pendamping. Pendamping. Sebenarnya begini Mbak Resti, saya juga sudah lihat sih teman-teman yang lain. Jadi posisi kopri hari ini kan usianya sudah 51 tahun. Ya kan? Posisinya sudah 51 tahun. Kalau mau jadi badan otonom itu sudah sangat bisa sebenarnya. Tapi saya nih ketika menjadi ketua umum PBPMI ke depan, maka saya harap janganlah memisahkan diri daripada PMI. Jadi menghendaki seperti sekarang aja. Bersama. Ini kan kita dikenal pendampingku tetaplah bersamaku. Iya, kira-kira begitu. Jadi Kopri ini tetaplah membersamai PBPMI. Karena kalau tidak ada Kopri, PBPMI ini terasa hampa sebenarnya. Hampa diriku. Kira-kira begitu, ya kan? Kalau soal kemandirian ini banyak dibahas sebenarnya, PB Kopri pengen
berdiri sendiri. Oh, otonom, Tapi independen. jangan salah loh, PB Kopri itu mempunyai hak satu suara itu di KNPI. Di Bandung lain mana ada? Itu Tapi di bawah enggak? ya di bawah enggak kan? Tapi Iya. di PB Kopri mempunyai satu hak suara. Oke. Walaupun badan semi otonomnya PMI. PB PMII. Hebat ini kader-kader Kopri ini hebat. Tepuk tangan dulu untuk Kopri. Hebat. Kader Kopri ini hebat. Saya akuin hebat-hebat. Mereka ini kan saya mau badan otonom, saya mau badan otonom. Tapi kita dengan menenangkan pikiran, kita ajak ngobrol, sudahlah. Tetap bersama kita saja, dampingi kita. Kira-kira begitu. Saya bisa pastikan kalau itu sering kita lakukan, maka Kopri ini akan terus bersama sampai akhir hayat. Tidak akan memisahkan diri. Saya bisa pastiin. Ini soal komunikasi aja sebenarnya. Oke. Komunikasi, Bapak kayaknya lancar banget ya komunikasinya Pak ya? Lancar, Oke. sangat. Ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Kan di NU itu ada konsep Nahdlatul Tujar. Nah Kakak dalam visi arah barunya PMI bagaimana menerapkan konsep Nahdlatul Tujar? Nah, Nahdlatul Tujar ini kan kebangkitan ekonomi ya. Artinya soal kebangkitan ekonomi ini kan kalau saya ada namanya itu di misi saya itu soal ekonomi center PMI. Ekonomi center PMI, Nah, oke. Arahnya kemana itu ini? konsepnya sebenarnya sama kayak yang lain. Kita mengajak kader gitu untuk menjadi jangan menjadi followers. Misalnya kan kita ini kalau belanja kan Konsumen. jangan menjadi konsumen, tapi harus ada inovatif. Jadi harus ada yang memang dia ciptakan begitu. Kita ini kan kader PMI mohon maaf aja nih, kan jago belanja semua ini. Wow, Belanjanya saya. ke luar negeri, iya nggak sih? Belanjanya ke luar negeri, nggak mau belanja di dalam negeri. Apalagi tren thrifting ya. Iya, hobinya belanja tapi nggak inovasi. Makanya saya bisa pastikan dan yakinkan, saya akan ya kalau bahasanya perintah ya sangat saya perintah. Setiap cabang bahkan komisariat harus ada satu yang menjadi apa namanya buatan mereka, inovasi mereka yang harus ditampilkan. Langkah pertama Kakak saat terpilih apa yang mau Kakak lakukan? Yang pertama, saya akan reformasi administrasi. Reformasi administrasi. Iya. Ini kan kita ini begini. Hati-hati sahabat-sahabat nih nanti keciduk nih mana SK yang udah habis. Ya kan? Bukan. Oh bukan. Di reformasi administrasi ini kan kita ini seperti yang saya bilang tadi Mbak Resti. Kita ini kan PMI 64 tahun. Di pengurusan sekarang ini kan mengenai administrasi ini kan soal etika organisasi yang pertama. Soal administrasi website juga tadi itu ini kan ada namanya VMI ID. Itu sebenarnya administrasi juga yang akan kita sempurnakan. Lalu kemudian soal KTA. Saya simpel aja Mbak Resti. Saya ini nggak terlalu ngawang-ngawang harus begini dibuat, enggak. Yang pertama saya akan buat KTA PMI. Reformasi administrasi ya? Iya. Oke. Dari saya ini berangkatnya dari sederhana aja. Oke. Terakhir Kak, sebagai penutup apa yang mau Kakak sampaikan kepada kader-kader seluruh Indonesia? Nah, ini langsung ke sini nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adlin Panjaitan. Saya dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saya sekarang posisinya di PB PMII sebagai Direktur Tagana PB PMII. Memohon doa dan dukungan untuk seluruh kader-kader dari Sabang sampai Merauke yang paling saya sayangi. Untuk tetap membersamai saya di Kongres nanti. Jangan lupa kalau Bung Karno pernah bilang, beri saya 10 pemuda akan saya goncang dunia. Tapi hari ini karena BPK mengasih saya nomor 10, maka saya bisa pastikan dan yakinkan Kongres di Palembang nanti akan kita menangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke Kak Adin, terima kasih. Oke, siap. Udah ngobrol-ngobrol sama Nusantara. Siap. Selamat berkontestasi di Kongres. Siap. Mohon doanya. Ya. Oke pemirsa TV NU, itulah mungkin diskusi kita bersama calon ketua umum PBPMI sahabat Adin Panjaitan. Dan tentu saya Resi Maulida, pamit undur diri. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.